dalam proses teknologi informatik yang maju seperti sekarang ini, guru, siswa, lingkungan sekolah, dan orang tua harus berkomunikasi dan terbentuk suatu ekosistem teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Satu gerakan balas budi. Jadi orang-orang para pendidik Belanda ya pada saat itu mereka berinisiatif untuk mendirikan sekolah. Tentu saja sekolah itu adalah sekolah yang paling sederhana. Sistemnya adalah pamong, among. Among itu artinya orang diberi kesempatan, anak peserta didik itu diberi kesempatan untuk berkembang. Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2020 kali ini tentu sangat berbeda. Ya, perayaan tak terlihat seperti di tahun-tahun sebelumnya. Karena dampak wabah virus corona mengubah beberapa kebijakan pendidikan di tanah air, salah satunya adalah sekolah online atau belajar di rumah. Sejak diberlakukannya social distancing untuk meminimalisir persebaran COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan belajar dari rumah melalui metode daring atau online. Kebijakan tersebut disusul dengan pembatalan ujian nasional tahun 2020. Pembelajaran daring atau online mengubah cara mengajar guru kepada para siswa. Dalam situasi ini, siswa tidak dibebani dengan tuntutan menuntaskan kurikulum, karena materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Jadi para guru bisa memilih mana materi-materi yang esensial yang perlu diberikan kepada siswa selama masa COVID. Jadi jangan memaksakan harus menuntaskan target kurikulum. Itu intinya. Jadi itu sesuaikan dengan kondisi anak-anak, termasuk akses terhadap pembelajaran secara online. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, mengungkapkan, meski masih mengalami berbagai kendala, sistem pembelajaran online saat ini dapat memberikan hal positif. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi ini kami terus men-trigger ya bagaimana kreativitas anak-anak, bagaimana proyek-proyek anak-anak ini tetap dilakukan. Dan saat ini kami juga membangun mindset para teman-teman di lapangan bahwa kita masuk dunia baru. Jadi tidak sekedar menunggu kapan pandemi ini berakhir, tapi hal positif dan ini mulai dirasakan guru-guru bahwa mereka sekarang sudah makin akrab dengan teknologi dan ini yang terus kita bimbing. Hal tersebut juga diungkapkan oleh pemerhati pendidikan Doni Kusuma bahwa di tengah masa pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan harus siap melakukan transformasi yang dapat membangun kreativitas dan kemampuan guru maupun siswa. Menurut saya, dalam proses teknologi informatik yang maju seperti sekarang ini, guru, siswa, lingkungan sekolah, dan orang tua harus berkomunikasi dan terbentuk suatu ekosistem teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Dan itu artinya guru-guru harus belajar, menjadi update, kemudian mendesain pembelajaran, kemudian dia bereksperimen lah, sehingga guru itu bukan hanya menggunakan teknologi sebagai konsumen, tetapi dia produsen yang mengkreasi proses pembelajaran sehingga berguna bagi dirinya dan juga bagi peserta didik. Seiring perkembangan zaman, sistem pengajaran dan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Perkembangan teknologi, pengembangan inovasi dan mutu pendidikan menjadi prioritas utama. Pada masa pandemi COVID-19 ini, bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan skenario pola pembelajaran daring hingga akhir tahun 2020.
Kita sebenarnya di Kemdikbud itu membuat beberapa skenario ya, apa yang terjadi ke depan. Jadi kalau misalnya COVID ini berakhir bulan Juni, maka mulai Juli, seperti biasa ya, anak-anak masuk sekolah. Ini yang kita harapkan. Nah, tetapi kalau estimasi ini meleset, misalnya mundur sampai 3 bulan berikutnya, itu artinya COVID ini, anak-anak kita ini akan belajar setengah semester di rumah, dan setengah semesternya akan dilakukan di sekolah pada bulan Oktober sampai Desember. Jadi ini estimasi yang kita siapkan. Sementara itu, menurut Kepala Sekolah SMA YPBDN Jakarta Barat, Sarmidawati Purba, metode belajar ini akan mengalami kendala teknologi. Selain akses internet yang belum merata, tidak semua siswa memiliki perangkat penunjang pembelajaran online yang memadai. Keluhan itu banyak, maksudnya banyak, ada aja berbagai macam gitu. Sama yang paling berat itu, kita nggak bisa tolong, nggak bisa apain, kalau siswa handphonenya rusak. Kemudian kedua, pada yang kuotanya tidak memadai, jadi akhirnya terpaksa tugas-tugasnya atau pembelajarannya ya sedikit lambat atau tertunda. Jadi itu keluhan-keluhan dari siswa, baik guru juga sama. Sarmidawati Purba menambahkan bahwa pembelajaran daring ini membuat guru tidak dapat secara langsung memantau perkembangan peserta didik. Jadi memang banyak keluhan anak-anak terutama. Tadinya kan kalau komunikasi ke guru kan face to face, terus enak, ada sapaan, stimulusnya beda ya. Dengan kalau melayani lewat online, sangat berat sekali terus-terusan face to face. Kalau di kelas kan karena ada face to face itu ya kita juga bisa tahu siswanya, oh ini begini, oh begini. Jadi inilah yang kami alami sekarang, ya kita benar-benar nggak sepenuhnya lagi melihat siswa kita itu. Tahun 2020 memberi tantangan besar kepada dunia pendidikan Indonesia. Ya, pandemi turut membawa perubahan pada sistem belajar. Keselarasan antar instansi pendidikan dan pemerataan akses serta teknologi menjadi kunci kesuksesan pendidikan berbasis daring. Satu gerakan balas budi. Jadi orang-orang para pendidik Belanda ya pada saat itu mereka kemudian berinisiatif untuk mendirikan sekolah. Tentu saja sekolah itu adalah sekolah yang paling sederhana. Seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia terus mengalami perubahan. Jalur pendidikan formal di Indonesia pada era modern ini tentu tak bisa lepas dari perkembangan sejarah bangsa. Menilik sejarah pendidikan pada masa kolonial Hindia Belanda, salah satu kebijakan yang fokus terhadap bidang pendidikan adalah diterapkannya politik etis atau politik balas budi. Lantas, bagaimana bentuk sistem politik etis yang berlaku di bidang pendidikan pada masa kolonial kala itu? Akhir abad ke-19, perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Kebutuhan tenaga kerja ahli dan terdidik semakin tinggi kala itu. Sebagian kalangan bangsa Belanda menggagas untuk memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh bangsa Eropa selama menguasai Indonesia. Gagasan politik etis atau politik balas budi dicetuskan oleh Van Deventer pada tahun 1899 dan menjadi landasan pendidikan di Hindia Belanda. Sejarawan Rusdi Hussein mengungkapkan bagaimana aliran atau paham politik etis tersebut menginginkan suatu kemajuan atau modernisasi di wilayah kolonial. Pada akhir abad ke-19 itu memberlakukan namanya politik etis, ya kan? Jadi politik etis ini dimaksudkan gitu ya. Orang Belanda bilang kita kan orang yang beradab. Ya emang bilang begitu ya. Kita kan orang yang beradab. Masa kita membuat
orang-orang di Nusantara ini, orang yang kita jajah ini kok jadi tambah lama tambah bodoh gitu. Jadi missionnya daripada politik etis itu adalah Erskine, balas budi. Ya, dari gagasan itulah mereka berpendapat bahwa orang-orang Bumi Putra harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat. Maka, tahun 1900-an, pemerintah kolonial banyak mendirikan sekolah-sekolah berorientasi Barat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga buruh dan kepentingan pengusaha Belanda. Dalam masa belajar, kala itu siswa Bumi Putra diharuskan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Satu gerakan balas budi. Jadi orang-orang para pendidik Belanda ya pada saat itu mereka kemudian berinisiatif untuk mendirikan sekolah. Tentu saja sekolah itu adalah sekolah yang paling sederhana, sekolah desa. Sebulan nanti tambah lama ditingkatkan. Dan tentu saja karena bahan-bahan bacaan, bahan-bahan informasi dan sebagainya dalam bahasa Belanda, kemudian meningkat menjadi sekolah Belanda. Sekolah orang pribumi yang berbahasa Belanda. Seiring berjalannya waktu, sekolah-sekolah di Hindia Belanda melahirkan banyak kaum terpelajar atau intelektual yang kemudian menjadi cikal bakal gerakan pemuda dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Meski politik etis dianggap baik, namun pendidikan kolonial kala itu terbilang diskriminatif. Penyebabnya adalah pembagian golongan sosial berdasarkan keturunan bangsa dan status. Hal tersebut menuai banyak kritik yang muncul dari kalangan golongan terpelajar. Ialah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang menuliskan kritiknya melalui surat kabar. Gelisah akan pendidikan di Hindia Belanda yang diskriminatif, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta dan mencoba memperluas akses pendidikan bagi semua kalangan. ST Sularto, jurnalis senior harian Kompas yang juga penulis buku inspirasi kebangsaan dari ruang kelas, memaparkan impian Ki Hajar Dewantara. Dia mengimpikan satu pendidikan yang membebaskan orang itu dari keadaan terbelenggu, yakni kemandirian. Karena itu kemandirian ini menjadi pokok di dalam pertama kali di dalam sistem Ki Hajar. Taman siswa dan semua sekolah partikelir atau swasta yang tidak diakui oleh lembaga resmi pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagai sekolah liar. Belanda khawatir melihat perkembangan sekolah-sekolah Bumi Putra yang akan melahirkan gerakan nasionalisme. Sehingga pemerintah kolonial membuat peraturan atau ordonansi. Peraturan tersebut dinamakan Wildeskolen Ordonansi atau Ordonansi Sekolah Liar. Pemerintah dapat mencabut izin penyelenggaraan pendidikan jika terbukti melanggar ketentuan yang ditetapkan. Lalu, bagaimana nasib siswa Bumi Putra kala itu? Sistemnya adalah pamong, among. Among itu artinya orang diberi kesempatan, anak peserta didik itu diberi kesempatan untuk berkembang. Pamong dia membimbing peserta didik, tapi satu saat pamong itu berhak dan wajib untuk mengingatkan bahkan menegur. Peraturan Wildeskolen Ordonansi yang dibuat pemerintah kolonial meliputi izin pendidikan, ordonansi sekolah, dan kepentingan tenaga pengajar. Para guru diwajibkan membuat laporan kepada penguasa setempat. Jika melanggar peraturan, akan dijatuhkan hukuman penjara selama 8 hari atau denda sebesar 25 gulden. Sejarawan kontemporer Rusdi Hussein mengungkapkan kepanikan pemerintah Belanda akan hadirnya sekolah pribumi kala itu.
Nah, Belanda sebagai penguasa yang memperlakukan sekolah itu ya, karena pada saat itu sudah ada HIS, Hollands Indische School, jadi sekolah pribumi yang berbahasa Belanda itu ya sudah ada. Jadi mereka nggak senang nih lihat sekolah swasta itu muncul. Mereka mengeluarkan sebagai ordonansi Wildescholen, nggak boleh, harus memenuhi syarat, dipersulit dan sebagainya. Meski aturan sekolah liar tetap diberlakukan, sebaliknya taman siswa terus berkembang pesat. Bahkan, sekolah-sekolah swasta lebih diminati oleh pemuda Bumi Putra karena memiliki sistem yang berbeda dengan pendidikan kolonial Belanda. Seperti Ki Hajar Dewantara yang menggunakan sistem Pamong atau Among. Sistemnya adalah Pamong, Among. Among itu artinya orang diberi kesempatan, anak peserta didik itu diberi kesempatan untuk berkembang. Pamong, dia membimbing peserta didik. Tapi satu saat Pamong itu berhak dan wajib untuk mengingatkan, bahkan menegur. Kemudian karena itu lalu beliau menciptakan yang kemudian menjadi semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ing ngarsa sung tulodo mangun karso tut wuri handayani. Ya, selama hidupnya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis pergerakan nasional, politis, dan jurnalis yang produktif menulis tentang pendidikan untuk mewujudkan kemandirian bagi rakyat Indonesia. Sejarah pendidikan di tanah air berlanjut pada masa pendudukan Jepang. Pada Maret 1942, Jepang menduduki Indonesia, secercah harapan pun terbentuk kala itu. Angkatan bersenjata Jepang mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan pribumi. Tak hanya kaum bangsawan, seluruh kalangan masyarakat dapat menikmati pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi di kantor dan di sekolah. Sementara, bahasa Jepang menjadi bahasa kedua. Menariknya, bahasa Belanda resmi justru dilarang. Jadi begini, penjajahan Jepang ini ada hal-hal yang cukup baik. Ya kan? Salah satu yang kita itu diberlakukan adalah ya dalam perang juga namanya gitu, adalah menganggap secara pasti kalau Belanda itu adalah penjajah. Seolah-olah begitu. Jepang itu sebagai penjajah meskipun kejam gitu ya, tapi ada yang positif seperti itu. Memberlakukan bahasa Indonesia, membuat sebuah lembaga bahasa Indonesia. Tidak boleh bahasa Belanda dipergunakan sebagai bahasa umum. Tidak semata membantu perubahan pendidikan di Indonesia, namun Jepang memiliki niat lain, seperti adanya Romusa dan prajurit-prajurit yang dilatih untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Jepang juga menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama, dan mengibarkan bendera. Tak hanya itu, para pelajar wajib mengikuti latihan fisik yang ketat. Kala itu, pemerintah Jepang memfokuskan latihan fisik atau baris berbaris dibandingkan belajar matematika dan ilmu fisika. 3 tahun lebih Jepang menduduki Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, Jepang tak lagi pegang kendali pemerintahan, hingga terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan secara penuh. Tepat 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, fokus utama pendidikan nasional ketika itu adalah mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Semangat nasionalisme begitu kuat sebagai modal untuk membangun identitas diri bangsa yang merdeka. Sementara itu,
Untuk menumbuhkan semangat perjuangan, setiap sekolah diwajibkan mengibarkan sang merah putih di halaman sekolah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan nyanyian Jepang Kimigayo pun tak lagi terdengar. Di masa inilah Ki Hajar Dewantara untuk pertama kalinya menjadi Menteri Pengajaran Indonesia dan menciptakan kurikulum berbasis budi pekerti yang menuntun tumbuhnya karakter anak didik. Ya, tantangan dan hambatan akan selalu datang. Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi pengingat perjuangan para pendiri bangsa yang percaya bahwa pendidikan ialah upaya transformasi mencerdaskan kehidupan bangsa.